Pada pelajaran yang lalu, kalian sudah bisa mengetahui jenis muatan, kemudian kalau digosok akan jadi muatannya apa. Kalian juga sudah belajar sedikit tentang gaya Coulomb, medan listrik, dan bagaimana cara menghitungnya. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut, yaitu mengenai elektroskop dan juga generator Van de Graaff. Setelah penjelasan nanti juga akan ada latihan soal, baik itu soal teori maupun soal hitungan yang terkait listrik statis. Ini adalah elektroskop. Elektroskop adalah alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya muatan listrik melalui prinsip induksi. Elektroskop yang telah dimuati dengan metode gesekan artinya benda bermuatan tidak hanya didekatkan tapi juga digesek-gesek di atas kepala elektroskop, itu juga bisa untuk memuati elektroskop sehingga dia akan bermuatan positif atau negatif tergantung barang yang digosokkan. Misalnya kalau digosok dengan batang kaca yang sudah bermuatan, maka elektron dari elektroskop itu akan pindah sebagian ke batang kaca sehingga elektroskopnya juga akan menjadi bermuatan positif. Nah, kalau elektroskopnya sudah bermuatan, maka itu akan dengan mudah kita menentukan jenis muatan benda lain yang kita dekatkan. Ada beberapa jenis elektroskop seperti yang kalian lihat di gambar, baik yang bentuknya seperti ini atau yang ada di laboratorium atau yang bisa dibuat sendiri yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan belajar lebih lanjut mengenai distribusi muatan pada elektroskop. Nah, di sini yang pertama, elektroskopnya akan kita dekatkan dengan benda yang bermuatan listrik negatif. Sebelumnya, elektroskop ini netral. Jumlah proton yang digambarkan dengan tanda plus merah itu ya, dan elektron yang biru itu, minus itu, semuanya ada dalam kondisi berpasangan atau netral sehingga jumlah proton sama dengan jumlah elektron, atau lebih tepat kalau kita selalu bicara elektronnya dulu karena elektron ini adalah yang mudah bergerak. Kemudian kita dekatkan sebuah benda yang bermuatan negatif, bisa apa aja, bisa plastik, bisa juga karet. Nah, di sini misalkan plastik yang sudah digosok kain wol, dia akan menjadi bermuatan negatif. Kalau didekatkan ke kepala elektroskop, maka muatan negatif yang semula ngumpul di sini, dia pindah ke bawah. Sehingga bagian bawah menjadi kelebihan elektron, baik di daun sebelah kiri maupun daun sebelah kanan. Karena sama muatannya sama-sama negatifnya, maka elektroskop akan terbuka. Nah, kita akan hubungkan dengan grounding. Seandainya saya meletakkan tangan saya di kepala elektroskop, maka tadi kan semula kalau kita lihat secara sistem, apa maksud sistem? Elektroskop dan bendanya. Maka elektronnya lebih banyak ya. Nah, kalau elektronnya lebih banyak ketika disentuh tangan, elektron itu akan berpindah ke tangan untuk grounding atau penetralan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan angkat tangan dan juga benda bermuatan negatif. Nanti yang tersisa di elektroskop seperti apa? Jadinya seperti ini. Muatan negatifnya menjadi lebih sedikit sehingga elektroskop ini menjadi bermuatan positif. Nah, ini bisa untuk ngecek benda lain yang bermuatan. Kalau misalkan didekatkan kemudian daunnya ngebuka lebih lebar lagi, berarti itu muatannya bendanya bermuatan positif juga. Jadi makin ditolak gitu. Berikutnya kita akan bahas interaksi elektroskop dengan benda bermuatan listrik positif. Sama dengan yang tadi, kita mulai dengan elektroskop yang netral dengan jumlah elektron dan proton yang sama dan daun yang tertutup. Kemudian kita dekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Misalnya kaca yang sudah digosok kain sutra. Maka kebalikan dari yang tadi, elektron yang semula tersebar di seluruh bagian elektroskop menjadi ngumpul di bagian kepala karena tertarik dengan muatan positif. Sementara yang di bawah menjadi kekurangan elektron. Sehingga daun-daunnya ini bermuatan positif. Sama-sama positifnya dia akan tolak-menolak. Secara sistem kita lihat positifnya lebih banyak dibandingkan negatifnya. Jadi untuk grounding, ketika kita sentuh tangan, maka elektron yang dari bumi akan mengalir ke elektroskop. Jadi kebalikan dari tadi, supaya netral. Nah, apa yang terjadi kalau batang bermuatan positif kita
dan tangan kita ambil, maka yang terjadi adalah sistem itu akan kelebihan elektron, sehingga elektroskop ini sekarang bermuatan negatif. Dan bagian akhir dari pelajaran ini adalah generator Van de Graaff. Jadi generator Van de Graaff ini dapat menghasilkan muatan listrik dalam jumlah yang sangat besar. Yuk kita lihat dulu bagian-bagiannya secara singkat aja ya. Mulai dari bagian paling atasnya ada kubah logam, di mana sifat kubah logam itu nanti akan bermuatan listrik di bagian atasnya saja. Ya, di bagian atas sini permukaan atas, sedangkan di bagian rongganya tidak bermuatan. Kemudian ada roller di sini, dua roller ini biasanya benda yang berbeda. Ya, berbeda dalam hal kemampuan untuk melepas atau menangkap elektron gitu. Jadi intinya lebih gampang menjadi bermuatan negatif atau dia lebih gampang jadi bermuatan positif. Pokoknya bahannya berbeda, dihubungkan dengan sabuk. Di sini bahannya macam-macam, ada yang sabuk karet, bahkan saya juga pernah lihat sendiri ada yang bikin pakai solatip, itu juga bisa jadi plastik. Nah, kemudian di sini juga ada sikat ya. Nah, di sini ada semacam sikat yang dihubungkan dengan kubah. Fungsinya untuk memindahkan muatan ke kubah gitu. Dan di sini juga ada sikat bawah lagi nanti yang dihubungkan dengan grounding. Nah, sabuk berputar terus bergesekan dengan kedua roller dengan bahan yang berbeda sehingga menghasilkan muatan positif dan negatif dalam arah yang berlawanan. Semakin lama sabuk berputar, maka semakin besar muatan yang dihasilkan di kubah. Kebanyakan generator Van de Graaff menghasilkan muatan positif pada kubahnya, tapi sekali lagi saya juga pernah lihat juga yang ada yang bermuatan negatif. Kan itu Smith tinggal tergantung rollernya ini ya. Mau di rollernya ini mau dikasih bahan apa. Nanti kalau kalian belajar lebih lanjut, itu ada di deret tribu elektrik ya. Jadi penentuannya. Tapi sekarang mah lebih baik itu kita singkirkan dulu. Pokoknya ada dua buah bahan yang menghasilkan dua muatan yang berbeda dalam satu generator Van de Graaff. Jenis bahan roller akan menentukan jenis muatannya tergantung seberapa mudah benda tersebut menangkap atau melepas elektron. Nah, teorinya sudah cukup. Mari kita lanjut ke latihan soal. Oke, perhatikan gambar di bawah untuk mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3. Ini kita kerjain ya. Ini tentang elektroskop. Di sini gambar 1 ada elektroskop yang netral ya. Ini netral. Kemudian ini plus seperti ini. Berarti dia akan menarik banyak muatan negatif di sekitarnya, sementara kebanyakan yang di bawah itu kekurangan elektron, jadi ini muatannya positif ya. Kita bikin analisa aja terlebih dahulu. Kondisi elektroskop pada gambar 1 menunjukkan bahwa elektroskop tidak mengalami, nah ini langsung nih kelihatannya netral kan, tidak mengalami kelebihan atau kekurangan elektron. Kemudian nomor 2, benda yang didekatkan pada kepala elektroskop gambar nomor 2 adalah, ini kan muatan positif. Muatan positif itu biasanya paling umum jawabannya adalah batang kaca yang sudah digosok dengan kain sutra. Nah, udah ada langsung jawabannya yang itu. Kemudian gambar 2 daun elektroskop terbuka karena pada gambar 2 karena dia penuh dengan muatan positif ya, kekurangan elektron ya. Muatan positif pada kedua daun saling tolak menolak nih, kemungkinan yang ini. Muatan negatif pada kedua daun ini jelas salah. Salah. Tarik menarik salah, berarti jawabannya yang ini ya. Oke. Ada soal yang muatannya 3. Nah, kita mau coba pecahkan soal yang ini. Sebenarnya ini sama aja, kita kerjakannya adalah 2 dulu. Muatan yang kiri dan kanan, yang tengah, yang kiri dan tengah, kemudian muatan yang tengah dan paling kanan. Paling ini kita ubah dulu. 2 cm itu kan berarti kan berapa meter? 2 dibagi 100 ya. Dibagi 100 berarti nulisnya kayak gini aja langsung. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau ini 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Kali 10 pangkat min 2 itu sama aja dengan dibagi 100 ya. Di sini kebetulan Q1-nya udah kulom. Q2-nya juga udah kulom, ini anggap aja Q3-nya juga sudah dalam kulom. Berarti harusnya lebih mudah ya. Cuman di sini kita analisa dulu. Kalau di sini ada tarik menarik, itu misalnya plus sama min itu tarik menarik ya. Misalnya kita sebut yang pertama F1 gitu aja ya, gaya karena dua muatan yang ini biar lebih simpel aja.
Ini anggap aja F1, ini anggap aja F1 juga, kan tarik-nariknya sama. Sedangkan yang di sini antara dua muatan itu ini juga terjadi tarik-narik juga karena kan beda jenis ya. Dia lebih dekat tuh biasanya hasilnya lebih gede. Biasanya. Gitu ya. Ini anggap aja F2 gitu ya. Oke, kita akan hitung. Masih ingat rumusnya F sama dengan konstanta gaya Coulomb yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 itu kali muatan 1 kali muatan 2 dibagi jarak kuadrat. Jaraknya udah ada, ini R1, ini R2. Oke, dimana kita akan langsung ngerjain nomor 8 ya, di sini aja lah, biar tempatnya cukup luas. K, berarti 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 8 Coulomb dikalikan 2 Coulomb per jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 yang dikuadratkan. Berarti 9 kali 8 kali 2 kali 10 pangkat 9 dibagi 4 ya, karena 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat min 4. 8 ini kita bisa coret, jadi kita dapat 2. 9 kali 2 kali 2 itu 36. 36 kali 10 pangkat 9 per itu artinya kurangi yang bawah, min 4. Kan pembagian pangkat itu kan 10 pangkat 9 min berapapun yang di bawah ini. Kebetulan adalah min 4. Sehingga ini adalah jawabannya. F1-nya ini adalah 36 kali 10 pangkat 13. Karena min-min itu jadi plus ya. Kalau kamu lebih suka dalam bentuk yang baku ya boleh 36 kali 10 pangkat 13 tambah 1, 14 Newton. Oke, itu adalah gaya yang terjadi antara muatan 8 dan 2 Coulomb. Sekarang antara yang 2 Coulomb dengan yang 6 Coulomb. Berarti di sini F2-nya adalah K kali Q2 kali Q3 dibagi jarak 2 kuadrat ya. Kita masukkan aja langsung nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 2. Ini minus plusnya nggak masuk ya. Kalikan 6 dibagi jaraknya tadi adalah 1 cm yang sudah diubah, yaitu 1 kali 10 pangkat min 2. 1 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi 9 kali 2 kali 6 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Kurang jelas ya tulisannya. Nah, di sini kita langsung aja angkanya. 9 kali 2, 18. 18 kali 6, berarti 60. Tambah 48, 108 ya. 108 kali 10 pangkat 9 per itu min 4, berarti 108 kali 10 pangkat 13. Kalau mau dalam bentuk baku, berarti 1,08 kali 10 pangkat 13 tambah 2, 15 kayak gitu ya. Tapi supaya lebih mudah, mungkin kita akan pakai yang tidak dalam bentuk bakunya aja ya. Seperti ini. Hitung resultan pada muatan yang min 2. Nah, kalau kita lihat, ini kan arahnya saling, ini lihat yang C-nya ini ditarik ke sana, ditarik ke sini. Berarti kan berlawanan arah, berarti kita akan mengurangkan ya. Kita akan mengurangkan nilai yang besar kurangi yang kecil. Nah, kalau kita lihat dari angkanya, besar yang 108 ya. Pangkatnya harus sama ya. Makanya saya nggak pakai yang bentuk baku, soalnya dia pangkatnya berbeda. Jadi kita kurangi yang besar dengan yang kecil. Kali 10 pangkat 13 Newton dikurangi 36 kali 10 pangkat 13 Newton. Berarti sama dengan berapa ini? 72 kali 10 pangkat 13 Newton. Baru kalau mau dijadikan baku ya, kali 10 pangkat 14 Newton yang seperti ini. Dua buah muatan yaitu plus Q dan min Q. Min Q terpisah sejauh R menghasilkan gaya listrik 20. Berarti ini muatan 1 awal, muatan 2 awal, jarak awal, dan gaya 1 atau
gaya listrik yang pertama. Kemudian muatan positif diperbesar 8 kali. Berarti ini akan jadi 8 Q. Negatifnya diperbesar 6 kali. 6 Q. Sedangkan jarak tidak diubah tetap. Nah, hitunglah gaya listrik sekarang. Pakai cara cepat aja ya. Kalau tidak diubah jaraknya, tinggal gini aja. Q1 akhir bagi Q1 awal kali Q2 akhir bagi Q2 awal langsung kali F1 karena jaraknya tidak diubah, nggak usah dipikirin. 8 kali semua 8 Q dibagi Q kalikan 6 Q dibagi Q dikalikan 20 Newton. Nah, tulisnya kayak gitu. Dibagi dikalikan 20 Newton. Berarti sama aja dengan ini coret dulu. 8 kali 6 itu 48, 48 kali 2 96, 960 Newton. Dua pemuatan listrik yaitu plus Q dan min Q terpisah sejauh R dan menghasilkan gaya elektrostatis sebesar F. Mirip sih ya. Jika jarak keduanya diperkecil menjadi 2/3, berarti ini R2 2/3 dari jarak semula. Nah, R1-nya jarak semula itu. Sedangkan kedua muatan digandakan itu berarti menjadi 2 kali lipat. Masing-masing. Oh ya, gini aja langsung ya. Kayak tadi ya. F2 sama dengan Q1 akhir bagi Q1 awal dikalikan Q2 akhir bagi Q2 awal dikalikan jarak 1 bagi jarak 2 kuadrat kalikan F1 masukin angkanya digandakan berarti 2Q semulanya Q gitu. Ini juga sama karena kan cuma beda plus minus itu cuma masalah tarik menarik atau tolak menolak. Kalau beda itu tarik menarik gitu doang. 2Q per Q dikalikan jaraknya. Nah, ini hati-hati nih. Yang pertama adalah R. Kita tulisnya 1R biar nggak salah. Yang di sini adalah 2/3 R. R-nya ikut yang atas saja. Kuadrat kali F1-nya namanya F. Coret, 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 coret. Seperti ini. Ini juga coret bisa. 4 kali. Nah, kalau 1 dibagi 2/3 itu akan sama dengan 1 kali 3/2 gitu operasinya. Nah, berarti 3/2 itu di sini kan. Ini 3/2 dikuadratkan. Berarti 9/4 F. Maka ketemunya adalah 9 F.